بسم الله الرحمن الرحيم Imam Hasan al-Basri mengatakan, Imam Hasan al-Basri mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin. Seseorang yang beramal tanpa ilmu. Seseorang yang beramal tanpa ilmu sama dengan seseorang yang berjalan tapi tidak sesuai dengan jalan yang dituju. Dia jalan tapi serampang saja. Dia sesuai dengan jalan yang dituju. Jadi mau menuju satu tempat, tapi jalan dituju lah dia. Ya, ada jalan yang tepat, ada jalan yang tepat. Akhirnya apa dia? Tidak sesuai dengan jalan yang dia jalan. Paham itu? Kemudian wal amin ala ghairi ilmin. Dan orang yang beramal, ya, orang yang beramal ala ghairi ilmin, di atas didasari tanpa ilmu. Artinya orang yang beramal tanpa ilmu ini yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang beramal tanpa ilmu, dia yang seperti ini merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Bagaimana? Artinya orang yang beramal tidak ada ilmu merusak. Sama juga dengan berdakwah tanpa ilmu rusak. Merusak lebih banyak daripada memperbaiki dia. Kenapa? Silahnya nggak ada. Silah senjata. Kef dia perang, senjata nggak ada. Rahmatullah. Bagaimana dia menghadapi nanti kritikan orang, tempatnya orang sebagainya dalam dakwahnya? Tak mampu dia. Oleh karena itu rahmatullah, kalau dia tidak ada ilmu, belajar dulu dia. Kalau dia tidak ada ilmu, belajar dia, baru beramal dia. Sekarang enggak beramal tanpa ilmu. Akhirnya apa dia? Merusak lebih banyak berperbaiki. Paling ruang rusak pada dirinya. Rusak dia pada dirinya sendiri, amalan dia. Dan kemudian orang mencontohnya. Atau dia ajarkan kepada orang tanpa dasar ilmu. Walhasil merusak apa rahmatullah. Paham itu? Oleh karena itu kata Imam Hasan al-Basri, fatlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Kata beliau, maka tuntutlah oleh kalian ilmu tersebut. Penuntutan ilmu tersebut, tuntutlah ilmu itu betul-betul kalian tuntut yang tidak akan memudaratkan dikarenakan beribadah. Paham itu? Wa tulubul ibadah talaban la yadurru bil ilm. Dan tuntutlah ibadah, betul-betul kalian tuntut dalam bentuk penuntutan yang tidak akan memudaratkan dikarenakan ilmu tersebut. Karena apa? Karena suatu kaum, sudah jelaskan. Karena suatu kaum talabul ibadah. Ya. Karena ada satu kaum yang di mana satu kaum tersebut talabul ibadah. Ya. Karena satu kaum menuntut ibadah. Dia mencari ibadah, beribadah aja dia. Ya, sebagaimana kaum sufiyin. Kaum sufi yang paling terdekat, misal contoh yang paling tepat di hari ini adalah tablighiyin. Melancong beribadah, masjid rahmatullah. Keluar ke mana adalah beribadah. Wa tarakul ilma. Dan kemudian mereka tersebut adalah orang-orang yang meninggalkan ilmu. Dan orang yang paling anti ilmu adalah para sufiyin. Orang-orang sufiyin, tasawuf, rahmatullah, orang-orang tarekat adalah orang yang paling anti ilmu. Sebab apa? Kalau mereka menuntut ilmu yang betul-betul ilmu, penyakit mereka akan tersingkap. Malu mereka. Nanti mereka akan mendapatkan banyak yang tidak boleh daripada boleh. Bagaimana? Sebenarnya manusia belajar rahmatullah siapapun dia. Hatta orang-orang hizbi dan sebagainya. Kalau mereka tersebut menuntut ilmu, dituntut oleh mereka ilmu yang betul-betul ilmu, itu tersingkap seluruh penyakit mereka. Jauh tadi datang singkap. Ini mereka enggak mau. Mereka itu hanya mencari ibadah. Kemudian ilmu ditinggalkan hatta kharaju bi asafihim ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hanya mencari ibadah tanpa ilmu dan dia tinggalkan ilmu
Walhasil akhir perjalanan hidupnya adalah menjadi pemberontak. Khuruj alal hukam. Memberontak kepada para pemimpin. Membawa asyaf, pedang. Ya, kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Itu akibatnya. Karena apa bodoh? Orang kalau bodoh Pak Rahmatullah sasaran bagi orang-orang yang lain. Ditarik-tarik oleh dia. Dasarnya kebodohan. Diolah oleh orang-orang yang tukang olah Pak Rahmatullah dari kalangan orang-orang qadi ya. Orang-orang yang duduk di kursi. Ya, dia berceramah di kursi, duduk di kursi Pak Rahmatullah, tapi kerja adalah tahrish. Menggembosi itu aja kerja. Paham itu? Nah, orang-orang seperti ini adalah merupakan simbol daripada kaum Khawarij, pemberontak-pemberontak yang ada di hari ini. Apakah ISIS namanya Pak Ikhwan Muslimin, apakah Qaeda atau Nusra Fajr Rahmatullah, atau MMI Fajr Rahmatullah, atau Hizbut Tahrir. Seluruh firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan yang berbentuk kharijiyah ya, adalah seperti ini di hari ini. Ya, seperti Sururiyah misalnya. Ya, Muhammad Surur Zainal Abidin pencetus firqah Sururiyah itu sudah mati. Halak. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan jiwa dan menenangkan umat daripada itu. Mati dia di Doha Qatar. Apa jemaah? Nah, lalu kata beliau, walau talabul ilma, kalau seandainya mereka tersebut menuntut ilmu, lam yadullahum ala ma fa'alu. Sudah tentu ilmu tadi tidak akan menunjukkan mereka terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Artinya ilmu tadi sudah tentu tidak akan memotivasi mereka, tetapi menghalangi mereka daripada apa yang mereka lakukan tadi. Dikarenakan tidak ada ilmu, jadi objek dan jadi bahan, ya, dan jadi tumbal bagi orang-orang yang bodoh juga. Artinya hak pengertian sini adalah ilmu. Dengan ilmu tersebut orang bisa menilai. Dengan ilmu tersebut orang bisa menilai salah, tidak benar, salah atau benar, halal atau haram, sunnah atau bid'ah, dengan ilmu penilaiannya. Nah sekarang kalau mereka tadi tidak menuntut ilmu tersebut, bagaimana mereka bisa menilainya? Bagaimana mereka bisa mengetahui penyakit atau bukan penyakit? Apa cuma? Tapi dengan ilmu. Dan ini yang ditinggalkan oleh para hizbiyin di hari ini. Itu ilmu. Kalau sufiin ibadah saja, ilmu tinggal. Kalau Khawarij Fajr Rahmatullah, pikiran-pikiran hamasah, semangat, kemudian merontak. Itu akhir kehidupan mereka. Paham itu?